Micro Teaching 4, Tokoh Jaran Aliran Ilmu Kalam. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis berbagai aliran ilmu kalam dan menunjukkan sikap toleran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak solih dan solihah siang hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita buka siang hari ini, seperti yang pertama dan utama yang kita lakukan di biasanya, kita akan berdoa bersama dulu yang akan dipimpin oleh Pak Ketua kita, Mas Fakih. Silahkan dipimpin doa dulu untuk siang hari ini. Jika berdoa khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembukaan doa yang indah dan khusyuk dari kita bersama, semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Baik, baik dalam keadaan baik semuanya, anak-anakku semuanya. Baik ya, semangat? Oh belum semangat, semangat baik kita tumbuhkan semangatnya dengan tasbihul hamasah ya. Tasbihul hamasah, hamasah, gitu ya. Baik kita tumbuhkan wahid Islam salasa. Belum, kan Bapak belum tasbihul hamasah ya, fokus ya, fokus. Tasbihul hamasah, ini semangat sekali, luar biasa. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan absen dahulu. Nah, untuk siang hari ini, untuk melatih fokus dari pembelajaran yang lalu yang telah kita pelajari, yang Ustaz sebutkan namanya, langsung menyebutkan beberapa sekte ilmu kalam yang ada dalam sejarah yang kita pelajari. Jadi misalkan nanti Bapak bilang namanya Mas Muhammad Fatih, Mas Fatih langsung bilang bukan hadir, tapi Maturidi ya, misalkan Maturidi ya. Kemudian Mas Fakih misalkan Asy'ariyah gitu ya. Nah, ya untuk sebagai penjembatani supaya ingatan kita tidak lepas dari pembelajaran yang lalu, karena ini bersinggungan. Kalau dalam pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari asal usul munculnya gerakan dari tokoh dan aliran ilmu kalam ini, maka hari ini kita akan memperdalamnya. Tapi sebelum kita harus menjembatani dengan ilmu-ilmu yang lalu untuk kita masukkan ke ilmu yang sekarang. Baik, Bapak absen, Mas Muhammad Fatih Maturidi barakallah. Mas Muhammad Fakih Husni Asy'ariyah, baik. Mbak Sofiati Murji'ah, barakallah. Mbak Zizi Qadariyah. Oh iya betul, Masya Allah. Berarti Bapak lihat ini konsepnya bagus, pembelajaran lalu masih diingat dengan betul, ini kepahamannya luar biasa insyaallah ya. Jadi ini memudahkan Bapak untuk kita akan masuk kepada pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang apa? Tokoh utama dan pokok ajaran aliran ilmu kalam. Nah, di tiap sekte yang kalian sebutkan tadi, ternyata ada pendirinya masing-masing. Dan nama sekte itu, nama aliran itu diambil dari nama pendirinya, ya. Dan itu sudah mafhum dalam sejarah, bahkan di Indonesia juga seperti itu. Jadi sebuah nama pendirinya akan dijadikan sebagai nama alirannya. Nah, sebagai contoh siapa? Asy'ariyah. Nah, yang disebutkan Mas Fagus tadi bahwa Pak Salingan itu nanti bisa dari tokoh-tokoh yang bernama Imam Asy'ari, gitu ya. Nah, baik. Sebelum kita lanjut dulu, nah ini untuk menjembatani ilmunya supaya tidak puzzle-nya bersambung tidak blank. Yang dimaksud ilmu kalam itu apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Jadi ilmu kalam itu apa?
hari ini kan kita akan membahas pokok-pokok ajaran aliran ilmu kalam. Tapi ilmu kalam yang kemarin, pekan kemarin, masih ingat? Apa sih ilmu kalam? Ilmu ya apa? Sesuai mapel kita ini loh, mapel kita akidah. Berarti ini berhubungan dengan akidah. Ya, berarti ilmu kalam adalah ilmu ya mempelajari tentang akidah dari sisi apa? Dari sisi nakli. Nakli itu apa Mas Fatih? Akal. Nakli, akal. Kemudian dipadukan dengan dari akli. Jadi nakli dan akli, gitu ya. Jadi tokoh ini seperti yang kita pelajari bahwa ilmu kalam itu muncul setelah adanya perubahan pandangan tentang beberapa hal tentang yang kaitannya tentang akidah setelah perang Siffin, ya. Setelah perang Siffin itu kemudian muncullah gerakan-gerakan yang kemudian mengobarkan bahwa oh, ini loh pandangan kami tentang dosa besar, pandangan kami tentang bagian dari akidah itu dosa besar, kemudian dan sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Baik. Nah, tujuan pembelajaran pada pekan ini bahwa kenapa kita harus mempelajari tokohnya, kemudian ajaran pokoknya seperti apa, supaya nanti kita memahami ilmu kalam bukan hanya dari sisi covernya saja, bukan dari sisi pengertiannya, tapi kita ke dalam lagi tentang ajaran pokoknya itu seperti apa dan apa yang membedakan dengan ajaran yang lain. Yang kedua, kita akan mengetahui aliran dan tokohnya. Jadi kalau nanti disebut Maturidiyah itu siapa pendirinya kita akan tahu, gitu ya. Kemudian menjelaskan ajaran pertama dan nanti kalian akan bisa menunjukkan sikap toleransi di atas beberapa perbedaan aliran itu. Ya. Ini kan ada banyak nih yang kita pelajari itu ada 6 ajaran, padahal masih ada beribu itu masih ada kita akan berbicara saja hari ini, ya. Dan di atas pandangan 6 kelompok itu semuanya berbeda, punya dari masing-masing. Nah, makanya itu nanti salah satu yang tujuan kita belajar ini adalah untuk menumbuhkan toleransi agar kawan kita berada pada paham Mu'tazilah menghargai dengan paham yang Asy'ariyah seperti itu. Baik. Nah, ini tadi pengertiannya, kita coba lagi supaya kalian tidak bingung, ya. Akidah Islam dengan dalil nakli dan akli. Nah, salah satu aliran ilmu kalam ini salah 5 ya, bukan salah 5 yang akan kita pelajari di antaranya ada Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, Khawarij, kalau kalian mendengar tentang Khawarij itu yang terbesit apa pertama kali? Khawarij ini Mengkafirkan, Pak. Mengkafirkan Mas Fatih. Mengkafirkan apa maksudnya? Khawarij berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Wah, Masya Allah ini. Tapi Mas Fatih bukan ini ikut dalam Khawarij atau tidak? Tidak ikut. Udah apa ini di atas toleransi ya? Ya, Khawarij itu maksud Fatih betul ini berarti Masya Allah ini banyak membaca dan banyak belajar. Ini salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Wahab. Ya, ini ajaran yang paling pokok di ajaran Khawarij itu yang kemudian timbul di perang Siffin itu. Setelah itu yaitu orang-orang yang menanggung dalam hidupnya melakukan dosa besar itu disebut kafir. Oh, dosa besar seperti apa? Misalkan dosa besarnya seperti apa? Kalau syirik jelas, ya. Kalau dosa besar jelas semuanya sepakat di atas sana bahwa orang syirik keluar dari Islam. Tapi dosa besar itu seperti apa? Membunuh, berzina, itu termasuk dosa besar yang kalau kita melakukan itu, kalau bagi paham Khawarij, maka itu akan dianggap dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Maka ketika bertaubat nanti akan dibimbing untuk masuk Islam kembali. Seperti itu untuk Khawarij, ya. Dan kelompok ini terkenal kalau kita mengenal di Indonesia ini apa namanya? Kelompok yang radikal. Nah, kita punya radikal lah ini. Orang-orang menyebutnya radikal itu Khawarij ini karena pahamnya memang keras. Gitu. Ini kafir, ini jelas kafir. Jadi memang salah satu yang kita kenal dari Khawarij mudah mengkafirkan. Kemudian yang kedua
menuduh orang keluar dari Islam ya dengan paham mereka. Itu Khawarij. Nah, yang kedua kita akan bicara tentang Murji'ah ya. Murji'ah. Tokohnya banyak, tapi yang salah satu yang terkenal adalah Hasan bin Muhammad, kemudian ada bin Ali ya, Hasan bin Muhammad bin Ali. Itu yang paling terkenal yang dari tokoh Murji'ah ini. Pemikirannya luar biasa, maka beliau dijadikan sandaran dari tokoh dari aliran ini adalah Hasan bin Muhammad bin Ali. Nah, bedanya apa dengan Khawarij? Kalau Khawarij tadi dosa besar langsung dihukumi dengan kafir, keluar dari Islam. Kalau di dalam paham Murji'ah ini pelaku dosa besar tetap menjadi seorang mukmin, ya, tetap berada dalam mukmin. Kemudian urusan dosa diserahkan kepada Allah. Jadi untuk urusan dosa itu diserahkan kepada Allah, apakah dia bertobat di atas jalan kebenaran nantinya atau tidak, itu diserahkan kepada Allah. Jadi kalau menurut Murji'ah, iman itu cukup di hati. Nah, ini yang membedakan kemudian adalah orang iman cukup di hati saja. Ya, masalah amal itu bukan menentukan kemudian kualitas iman kita yang ada di hati kita. Menurut orang Murji'ah, ya, orang Murji'ah. Jadi yang penting di hati. Kalau saya sudah mukmin, betul. Masalah amal saya rajin beramal atau tidak itu bukan urusan, tidak menandakan tingginya amal kita. Jadi ini agak membingungkan juga, gitu ya. Tapi kan tetap kita berada dalam toleransi. Artinya kita yang menghargai beberapa pendapat golongan orang lain. Ya, jadi kalau Khawarij tadi terkenal diambilnya adalah keras, gitu ya. Yang ini agak melembek, agak lunak, gitu ya. Agak lunak. Kemudian punya pendapat yang sedikit berbeda dengan paham yang lain. Iman cukup di hati, amal tidak meninggalkan iman. Nah, ya, padahal nanti akan mengajari bahwa ada golongan yang mengatakan bahwa amal itu buahnya dari hati. Gitu ya. Jadi kalau hatinya beriman, tentu amalnya juga menandakan seperti itu. Nah, Murji'ah cukup di hati saja, terus hatinya mau yakini selesai. Baik, yang ketiga, Mu'tazilah. Ya, nah ini teman-teman udah hafal, tokohnya ini masyhur. Dari sekian tokoh, yang paling masyhur ini tokoh ini, namanya Wasil bin Al-Qa. Ya, Wasil bin Al-Qa ini ajarannya mengajarkan sesuatu yang rasional, ya. Rasional itu harus masuk akal. Jadi pahamnya Mu'tazilah ini orang yang sangat rasional, sangat mengagungkan logika, bahkan memutuskan logika. Ya, mereka kadang-kadang malah menyampaikan wahyu demi rasionalisme. Jadi ini salah satu ciri Mu'tazilah seperti itu. Masih bin Al-Qa mengajarkan begitu ya. Baik. Yang keempat yang kita pelajari, nah siapa? Asy'ariyah. Ini Abu Hasan Asy'ari. Nah, di Asy'ariyah ini slogan yang kita temukan di sana, mereka menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Jadi ini di aliran yang pertengahan. Nah, ini di Indonesia juga banyak aliran Asy'ariyah ini ya, yang sama pentingnya antara dalil nakli dan akli. Jadi tidak berada pada Khawarij ataupun pada Murji'ah. Jadi ini lebih moderat. Kalau orang mengatakan. Nah, kemudian yang terakhir, ini waktu kita tidak banyak. Yang terakhir Maturidiyah, ya. Kita mengenal Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kita mengambil namanya di halaman belakangnya untuk jadikan nama aliran Abu Mansur Al-Maturidi. Ini hampir mirip dengan ya, tapi mereka lebih sedikit memberatkan akal di atas wahyu. Jadi mereka adalah orang-orang yang kemudian nanti bertitik berat pada ikhtiar secara zahirnya. Jadi secara akal, secara zahir. Jadi ini ada sedikit berbeda dengan Asy'ariyah tadi ya. Tapi lima-limanya memang punya dalil masing-masing, dan tugas kita setelah memahami ini bahwa kita ternyata di dalam Islam itu akidah ilmu akidah itu luas. Ya, dan di antara 5 yang kita pelajari ini ternyata memiliki perbedaan yang masing-masing punya dalil tersendiri. Dan tugas kita adalah memandang pendapat aliran itu di atas toleransi. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Sudah paham? Paham itu?
Fahimna. Gitu ya. Jadi kesimpulan akhir pada pembelajaran kajian ini adalah bahwa ternyata ilmu akidah, kita perlu belajar ilmu akidah yang benar supaya menguatkan akidah kita, dan kita menghargai pendapat dari aliran orang lain yang mempunyai pendapat di atas hujahnya sendiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan berdoa. Mas Fakih, silakan diakhiri dengan berdoa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naftatim bilhamdulillah. Alhamdulillah. Uhayyi illa liqa. Ma'assalamah. Baik. Zainallahu ilman wa hirsa. Semoga kita mendapatkan ilmu dan kemana yang baik dari Allah atas usaha dalam waktu misalnya hari ini. Atas banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Alhamdulillah, untuk observer modul aja dari Pak Alif. Ini untuk ATP sudah Masya Allah ya, mendetail dan standar ini. Yang ada 6 kriteria untuk alur tujuan pembelajaran, ini sudah cukup menurut saya. Kemudian tujuan pembelajaran juga ada 5, yang tentunya ini sudah standar ya, Masya Allah bagus. Kemudian poin-poin yang lain juga lengkap. Di sini ada metode pembelajaran menggunakan diskusi kelompok, kemudian PPL dan presentasi. Ya. Kemudian di sini ada asesmen, ya. Ada kuis singkat, ya. Asesmen sumatif, instrumen penilaian, ya. Media dan sumber belajar tadi ada PPT. Kemudian di sini ada ya, refleksi peserta didik. Ya, jadi ada pertanyaan untuk peserta didik, materi mana yang belum dipahami secara baik. Ini menurut saya sudah, insya Allah sudah cukup baik. Ya. Itu saja mungkin observer untuk modul kajian 2023. 3.